Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sanggenahna Review. By the way, apa kabar buat kalian para awak kapal pemburu harta karun? Persiapkan fisik kalian dan tak lupa berbekal antimo agar tidak puyeng di tengah perjalanan. Karena pada video kali ini, Sanggenahna akan membahas film yang bercerita tentang sekelompok awak kapal yang melakukan perjalanan untuk mencari kapal besar terbengkalai. Namun setelah menemukan harta karun di dalam kapal tersebut, mereka pun baru menyadari jika kapal itu adalah kapal berhantu. Apakah yang akan dialami mereka di kapal itu? Penasaran kan dengan cerita lengkapnya? Daripada kalian keburu amuk-amukan pengen naik kapal pesiar dan berakhir puyeng di perjalanan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan support dan biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sanggenahna. Film ini diawali dengan diperlihatkannya para penumpang kaya raya yang sedang berpesta di sebuah kapal megah sambil diiringi nyanyian dari seorang bondon bergaun merah yang cetar membahenol berlenggak-lenggok bagaikan biduan dangdut. Sedangkan di sisi lain terlihat seorang bocil gabut bernama Katie yang dihampiri sang kapten yang mengajaknya berdansa untuk menghilangkan rasa bosannya. Namun saat Katie dan penumpang lain sedang asik-asiknya berdansa ria, terlihat ada seseorang yang menggerakkan tuas. Oh, bagaikan di tengah kuburan, suasana pun seketika menjadi hening. Dan beberapa saat kemudian, semua penumpang mulai tumbang satu persatu. Untungnya si bocil Katie masih selamat. Di tengah rasa panik, Katie pun berteriak histeris saat melihat Pak Kapten sudah terbelah. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kalem, karena film pun baru dimulai. 40 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan sebuah kapal kecil yang menarik bangkai kapal yang tak lama lagi akan tenggelam. Namun seorang wanita bernama Epps nekat pergi ke kapal itu dan memperbaiki lubang di dalamnya. Dirasa bangkai kapal itu tak mungkin bisa dibawa, Murphy pun menyuruh Epps untuk kembali. Namun Epps yang masih kekeh mengabaikan perintah kaptennya. Karena khawatir dengan Epps, dua temannya yang bernama Mander dan Dodge langsung menyemplung membantu Epps untuk menambah lubang yang bocor. Akhirnya lubang tersebut berhasil ditutup, mereka semua pun selamat dan merayakan hasil penjualan kapal bekas tersebut. Singkat cerita, terlihat mereka yang berada di sebuah bar mengadakan pesta dengan minuman teh botol cap topi sengklek untuk merayakan kesuksesan mereka menyelesaikan pencarian bangkai kapal laut dan menjualnya ke tukang loak. I fly the Arctic Weather Patrol. Well done. Hi, and I came across this. Di saat itu pula, Jack yang mengaku sebagai seorang pilot patroli cuaca menunjukkan sebuah foto bangkai kapal pesiar di tengah laut Bering dan menawarkan perburuan kapal itu bersama mereka. Jack meminta bagian 20% dari seluruh nilai kapal tersebut. Mendengar hal itu, mereka pun langsung berdiskusi. Give us a minute, will you? Okay. Be full of shit. I do know one thing. Kapten Murphy yang berpengalaman pun menjelaskan bahwa di selat Bering tersebut banyak keanehan yang tak manuk akal. Karena kesempatan tak datang dua kali, ia pun langsung tertarik dan menanyakan kesiapan awak-awaknya. Di tengah perbincangan, si Maghrib bernama Grant merasa keberatan karena dalam waktu dekat ini ia akan menikah bersama si Milo. Namun setelah dipikir-pikir dan merasa biaya resepsi pernikahan juga kurang, si Maghrib pun terpaksa menunda pernikahannya dan siap untuk memburu kapal tersebut. Akhirnya mereka semua pun siap untuk berlayar kembali. So this is the way it works. Murphy pun memanggil Jack, namun dengan segambreng persyaratan, si Jack hanya mendapatkan 10% dari seluruh nilai kapal tersebut. Jack yang awalnya tak terima, ia pun akhirnya setuju asal dia bisa ikut mencari kapal tersebut. Fine, but I go with you.
Nggak pakai lama, mereka pun langsung OTW dengan kapalnya yang bernama Arctic Warrior. Dan 6 awak kapal ditambah Jack yang ikut di kapal itu. Di perjalanan, mereka pun terlihat bersenang-senang. Terlihat Santos yang mengemudi kapal angguk-anggukan dengan diiringi musik metalnya, sedangkan si Maghrib sedang mencukur rambutnya sampai mengkilap seperti batu akik. Dan si Jack yang belum terbiasa naik kapal, malah puyeng karena lupa berbekal antimo. Di tengah perjalanan, Santos yang memegang kemudi melihat ada kapal besar yang terdeteksi. Tapi anehnya, kapal ini kadang hilang dan muncul kembali. Santos pun langsung memberitahu si kapten. I'm telling you, there must be some kind of glitch with the machine. It was there as... Oh, you see what I'm saying? Okay. Dan tak diduga tiba-tiba kapal besar itu muncul di hadapan kapal mereka. Untung saja Dodge yang sempat terjatuh masih selamat. Dan setelah Morphy melihatnya, ia mengenal kapal itu. Ternyata itu adalah kapal pesiar Antonia Graza, kapal yang sudah hilang selama 40 tahun di lepas pantai Labrador. Anehnya dulu ketika kapal ini menghilang, sama sekali tak ada panggilan darurat. Dan sejak saat itu, semua kapten mencarinya dan berharap belum tenggelam. Karena menurut hukum maritim, penemu pertama berhak memiliki kapal itu. Okay. Take us up, clear. He is, you can tell that. Stand by, Murph. You sure no survivors ever turned up, Murph? We'll make our way in at the fore, then check the bridge. Singkat cerita, mereka pun langsung masuk ke kapal itu. Meskipun kapal ini berumur 40 tahun, namun untuk keseluruhan kapal masih sangatlah bagus. Akan tetapi ada yang aneh ketika mereka menemukan jam yang masih berdetak. Let's go find the bridge. Such a man. Selama menyusuri kapal, si kapten menceritakan jika kapal Antonia Graza ini dinaiki oleh 600 orang-orang kaya Eropa dengan 500 awak kapal. Lalu What's going on? Tough guy. hampir saja si Mander berusut, namun pada saat diselamatkan, si Epps melihat sesosok bocil yang menatap ke arahnya. Lalu sosok bocil itu pun tiba-tiba menghilang. Tom's not responding either. Fuel? Hey, check this out. Pada saat mereka di ruang kemudi, anehnya salah satu awak kapal menemukan sebuah jam tangan digital. Padahal 40 tahun yang lalu belum ada teknologi digital. Dirasa sebelumnya mungkin ada orang lain yang pernah datang ke kapal ini, Kapten Morphy pun memutuskan untuk menderek kapal ini esok hari. Sinking. Keesokan paginya, terlihat mereka yang sudah menyelam mengungkapkan bahwa ada lubang besar di dalam lambung kapal tersebut. Lalu mereka pun langsung bekerja dan berpencar ke segala sisi untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Scene beralih pada Epps yang masuk ke ruangan dan melihat sebuah kolam renang. Namun dia pun merasa aneh karena melihat banyak peluru menancap di dinding kolam. Sontak Epps pun kaget dan terjatuh setelah melihat sosok si bocil yang tiba-tiba muncul di depan batang hidungnya. Di saat itu pula Jack datang menemui Epps. Anehnya, setelah Epps dan Jack meninggalkan ruangan itu, banyak darah yang mengalir memenuhi kolam tersebut. I must be losing my goddamn mind. Di sisi lain, Mander dan Dodge menuju ruangan mesin utama yang sudah digenangi air. Namun ketika akan menginformasikan hal itu, tiba-tiba tak ada jaringan. Epps, can you hear me? I think she's fucking with us. Dan ketika Morphy masuk ke ruangan kapten, anehnya ia menemukan alat cukur yang berlumuran darah yang masih segar. Lalu ia pun menemukan botol yang masih baru.
Sontak ia pun kaget karena seperti melihat ada seseorang. Kembali pada Epps dan Jack yang mencoba mengecek ventilasi yang terhubung ke palka. Lalu ketika Epps membukanya, So get ready. Are you sure we need to... How long do you think they've been here? I don't know, but maybe. ternyata banyak mayat yang mengambang. Di tengah kepanikan, mereka yang akan keluar dari ruangan itu malah terkunci di dalam. Mereka pun mencari pintu lainnya. Shit! This way! Lalu keanehan pun terjadi pada Greer saat melihat puntung rokok Bang Anjum yang masih menyala dan ada bekas lipstik di rokok itu. Namun tanpa Greer sadari, rupanya ada sosok Bondon yang sedang santuy sambil undud. When did you start wearing lipstick, Epps? Nice titty. Jack? Kembali pada Epps yang sedang mencari jalan untuk keluar dari ruangan itu. Terlihat pintu demi pintu terbuka dengan sendirinya, seakan-akan setan di kapal ini sengaja mengarahkan Epps ke suatu ruangan. Sampai akhirnya mereka pun terlihat ada sesuatu yang bergerak di tempat itu. Oh my god, look at this. Ternyata mereka menemukan emas yang begitu banyak. Epps pun langsung mencari Morphy, namun tiba-tiba hatinya berbunyi dan memanggilnya dengan nama kecilnya. Is someone trying to call me? Dodge! Munder! Epps yang panik dengan hati-hati langsung mengeceknya ke dapur kapal. Take it easy! Rupanya dia diusili teman gobloknya dan mereka pun terdiam setelah Epps menunjukkan sebatang emas. In the cargo hold. Singkat cerita, mereka semua berkumpul untuk melihat banyaknya emas batangan di ruangan kargo. Mereka pun terlihat senang karena akan menjadi orang kaya dadakan. Sesaat kemudian, mereka pun berdiskusi tentang keberadaan emas itu yang tak mungkin emas sebanyak itu dibiarkan hilang. No way somebody's gonna let this amount of gold just float away. Si Maghrib pun mengira jika emas-emas itu adalah curian. Apalagi mereka merasa aneh saat Epps dan Jack menemukan mayat yang kematiannya baru sebulan. Daripada banyak cincong gak jadi kaya, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan kapalnya dan mengambil emasnya saja. Our boat going, grab the gold and get the hell out of here. Gold. Saat hari sudah poek, Morphy dan Epps OTW membawa emas itu ke kapal. Namun Santos yang baru selesai memperbaiki mesin tak sadar jika tangki gas terbuka sendiri. Baby, and you, I want you to give me some too. Stop! You don't know what you're doing! Sosok si bocil pun sempat memperingatkan mereka agar tidak menyalakan mesinnya. Namun sayang sekali, Santos yang berharap jadi konglomerat pun harus gosong terpanggang api yang besar. Dan kapal kecil itu pun meledak melebihi kompor meleduk. Setelah insiden itu, terlihat Dodge yang kesal langsung menyalahkan Jack atas kematian Santos. Here's the plan. The way I figure it, we're professional islands. We can survive on here long Dengan kondisi saat ini, Epps meminta agar teman-temannya dapat bekerja sama memperbaiki kapal besar itu dan membawanya pergi ke tepi pantai. We're doing a major patch and pump in the dock. Even with the lights. Dan pada akhirnya Mander dan Dodge pun setuju untuk memperbaikinya besok pagi. Namun si Maghrib yang sudah tak nyaman berada di kapal itu, ia pun memilih memanggil polisi pantai untuk menjemput mereka. Mereka pun cekcok dan saat Mander menyindirnya, Coast Guard, everybody's so Right, freaking so worried it's about. everybody's fault We'll but be grow up, asshole. akhirnya mulut si Mander yang asalnya letuk itu digablok si Maghrib. Singkat cerita, terlihat Epps yang mengecek buku daftar penumpang menemukan nama si bocil yang selalu menampakkan diri di hadapannya. Dan bocil itu bernama Katie. Lalu ia pun mencoba mencari sosok si bocil. Di tengah pencarian, Epps dibuat kaget saat melihat semua pintu tertutup sendiri. Namun ada satu pintu yang tiba-tiba terbuka. Ternyata di balik pintu itu adalah kamar sosok si bocil. Lalu pada saat dia menemukan Liontin, namun tanpa disadari sosok bocil itu sudah muncul di belakangnya. Please.
to New York. Si bocil pun mengungkapkan bahwa waktu itu dia naik kapal ini untuk bertemu orang tuanya di New York, dan dia pun berkata bahwa dia tidak bisa berkumpul dengan roh orang tuanya yang juga sudah meninggal karena semua roh di kapal ini dikurung oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Si bocil yang belum selesai berbicara, tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya ketakutan. What is it? Sebelum menghilang, si bocil itu pun memperingatkan Epps agar segera pergi dari kapal itu. Stuff's been sealed for 40 years. It's gotta be safe. Scene beralih pada Dogs dan Mander yang berada di dapur. Si Mander yang tiba-tiba kalah sweet harus memakan makanan kaleng yang tersimpan selama 40 tahun. Ih, geuleuh aing mah. Something else? We get back? Oh, wow. We're gonna try that. Anehnya, Mander yang mulai mencicipinya ternyata masih enak. Dirasa lapar, mereka pun langsung memakannya. Lifetime supply of titty magazines and toilet paper. Lalu, There's something on your... scene beralih pada si Maghrib yang sedang meneguk sirup rasa migrain sambil memandangi foto si My Love. Namun tak lama kemudian, ia mengalami keanehan saat ruangan itu tiba-tiba berubah. Ternyata si Maghrib sudah terkena genjutsu si setan Bondon dan berada di tengah-tengah pesta. Ia pun langsung terpesona dengan kemolekan bodinya. Jessica, I know all of this isn't real. Can't cheat on your fiance with a dead girl, right? Si Maghrib yang malu-malu anjing berusaha menolak godaan setan Bondon tersebut. Akan tetapi saat pesta berakhir, si Bondon yang sedang berjalan ngageboy membuat si Maghrib tak kuat imin. Lalu malang sekali, akhirnya si Maghrib pun harus modar setelah melihat si Bondon bubulucun dan tak jadi kawin dengan si My Love. Sedangkan di sisi lain terlihat Kapten Morphy yang menyendiri malah abok santuy karena merasa bersalah dengan kematian Santos awaknya. Sontaknya pun kaget oleh kemunculan hantu kapten kapal setan. Namun si Morphy yang bukannya ketakutan malah mengobrol dengan hantu kapten tersebut. Si hantu kapten pun menceritakan tentang keberadaan emas yang berada di kapal itu. Ternyata emas yang ada di kapal ini adalah muatan dari kapal Morley yang ditemukan hanyut di lautan. Morphy yang sedikit mengetahui mengenai cerita kapal tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada yang selamat di kapal Morley. Namun si hantu kapten pun mengungkapkan bahwa ada satu orang yang masih selamat waktu itu. Kapten hantu itu pun memberikan foto orang tersebut. I didn't know the Graza was involved. Sontak Morphy pun kaget setelah melihat foto tersebut. Apakah foto si Bondon? Singkat cerita, setelah para kapten berbicara panjang lebar, tak lama kemudian Morphy memanggil Epps untuk segera pergi dari kapal itu. Namun ternyata yang datang malah si jurig Santos yang bergentayangan. Si Santos pun langsung menyalahkan Morphy karena gara-gara dia Santos menjadi hantu penasaran. Si setan Santos pun mengungkapkan bahwa dia merasa tak enak berada di dasar laut, yang padahal dia berharap ada Putri Duyung yang menyambutnya. Tetapi nyatanya hanya bertemu cumi-cumi dan ubur-ubur saja. Dan saat ini ia malah terjebak di kapal pesiar yang Morphy inginkan. Jadi setan Santos pun menginginkan Morphy untuk ikut dengan teman-teman setannya ke neraka. Mendengar hal itu, Morphy yang ada-ada ketakutan setengah edan langsung kabur menjauhi Santos. Pada akhirnya Morphy pun bertemu dengan Epps. Namun yang dilihat Morphy bukanlah Epps, melainkan Santos yang akan membunuhnya. Lalu untung saja Jack berhasil menyelamatkan Epps dari brutalnya si Morphy. Dirasa si kapten udah gelo, mereka pun langsung mengurungnya. Di dalam tabungnya tak lama lagi akan dipenuhi air. Apakah Kapten Morphy akan selamat? Singkat cerita, mereka pun berdiskusi untuk segera memperbaiki kapal itu dan mulai bekerja. Found it. Belonged to this little girl. Wheels busted. It's not gonna be bigger from here.
I'll shut her up. Give it 12 hours till she's bone dry. Sambil memompa air yang memenuhi kapal, Epps mencoba mencari si Maghrib. Namun di tengah pencarian tak lama kemudian, Epps menemukan si Maghrib yang sudah terkapar. Di saat itu pula, si bocil pun kembali mendatangi Epps untuk membawanya ke masa lalu dan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di kapal itu. Seketika suasana pun berubah ramai dengan banyaknya pengunjung di kapal itu. Ternyata di tengah meriahnya pesta, ada sekelompok orang yang meracuni makanan dan menghabisi semua penumpang dengan kawat yang kita lihat di awal film. Lalu terlihat pula sekelompok orang menembaki penumpang yang tersisa di kolam itu untuk merampok semua emas yang ada di kapal itu. Karena keserakahan, si bos perampok ini pun membunuh anak buahnya untuk menguasai seluruh emas bersama si Bondon bergaun merah. Namun, si Bondon malah berkhianat demi seorang pria lain. Ternyata pria ini malah menghabisi si Bondon dengan menggantungnya bagaikan jemuran kutang. Siapakah pria ini? Rupanya pria itu adalah si Jack. Apakah si Jack adalah sosok iblis? Epps yang kaget langsung tersadar dan berlari untuk mengeluarkan Morphy yang dikurung di dalam tabung. Namun usahanya sia-sia karena si Kapten Morphy sudah meninggoy. Kembali pada Dodge dan Bonder melihat salah satu selang pompa yang mampet. Lantas salah satu dari mereka pun harus menyelam untuk memperbaiki selang tersebut. Mereka pun suit siapa yang kalah harus menyelam. Karena si Mander kalah suit, Mander pun harus menyelam. Tak lama kemudian, Epps bertemu dengan Dodge dan memberitahu semua yang terjadi untuk segera meninggalkan kapal ini karena ada yang mengincar mereka. Namun belum selesai berbicara, Jack tiba-tiba datang. Epps yang pura-pura tak tahu identitas si Jack seolah-olah memberikan kode pada Dodge agar berhati-hati dengan dirinya dan memberikan bedil somplak untuk berjaga-jaga. Ia pun langsung pergi mencari Mander. Scene beralih pada Mander yang sedang menyelam. Di tengah pemeriksaan selang, tiba-tiba roda gigi berputar dengan sendirinya. Tiba-tiba akhirnya Mander pun harus tewas di tempat itu. Epps datang melihat Mander yang sudah meninggoy. Di saat itu pula Jack yang ingin pergi menemui Epps, namun dihalangi oleh Dodge karena Epps yang telah menyuruhnya untuk menunggu saja. Mendengar hal itu, Jack pun menjadi muak dan akhirnya dia menunjukkan karakter aslinya. Dirasa si Jack ini sudah nggak eling, Dodge pun langsung menodongkan bedilnya. Saat Jack mulai menyerang, untung saja Dodge langsung menembaknya, tapi Jack yang sebenarnya adalah sosok iblis, ia bangkit kembali. Di sisi lain, Epps memasang bahan peledak untuk menghancurkan kapal itu. Namun Dodge yang tiba-tiba datang menghampiri Epps untuk tidak menghancurkan kapalnya karena emasnya pun akan tenggelam. Namun, setelah Epps tak merespon keinginan Dodge bersikeras untuk merebut alat pemicu bom yang dipegang Epps. Alright. Karena merasa heran dengan tingkah laku Dodge, Epps pun bertanya kepada Dodge mengapa tak menanyakan di mana Mander. Tiba-tiba Dodge telah berubah wujud menjadi Jack dan mengungkapkan bahwa dia telah membunuh semua teman-temannya. Jack pun berkata dia akan terus menggunakan kapal itu sebagai jebakan untuk terus mengumpulkan jiwa-jiwa manusia. Selama kapal itu tetap mengapung, jiwa setiap orang yang meninggal di kapal akan terpenjara di kapal itu. Lalu saat Epps akan meledakkan kapal itu, Epps yang berusaha melawan langsung membidik peledak. Akhirnya kapal itu pun hancur. Jack yang terkena ledakan pun ikut hancur berkeping-keping.
dan terlihat Katie membantu Epps untuk melarikan diri dari kapal yang tenggelam. Akhirnya Katie dapat bertemu dengan orang tuanya dan dia pun tersenyum lalu menghilang. Singkat cerita, setelah insiden itu, akhirnya Epps selamat, terapung di lautan dan ditemukan oleh kapal pesiar. Namun saat dia dimasukkan ke dalam ambulan, dia melihat muatan emas yang akan diangkut ke kapal pesiar. Lalu ternyata si Jack hidup kembali dan ikut membawa emas itu. Apakah Jack akan mencari korban lain? Ah, paduli bagong, karena film pun malah berakhir. Jadi intinya, Jack ini adalah sosok iblis pengumpul jiwa yang menjebak perampok saat 40 tahun yang lalu dengan cara menyimpan peti berisi emas, dan selanjutnya menjebak Kapten Morphy dan awak-awaknya dengan membawa mereka ke sebuah kapal berhantu dengan cara yang sama. Dan di ending film pun, Jack bangkit kembali dan akan mengumpulkan jiwa dengan cara yang sama. Tujuannya untuk menjebak manusia-manusia yang serakah akan harta yang sebenarnya harta itu tidak akan pernah mereka dapatkan. Gimana? Menegangkan kan filmnya? Itulah pembahasan mengenai alur cerita film ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sang Genahna. Saya pamit undur diri, bye-bye.